Hormat bapak-bapak, ibu-ibu. Salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Habib Djafar Shodiq mengajak umat menggulingkan Presiden Joko Widodo. Dalam ceramah Djafar Shodiq di dalam satu masjid yang bertentangan dengan hukum, ceramah Djafar Shodiq mengajak umat untuk mempersiapkan pedang untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, padahal jabatan presiden hasil pilihan rakyat dengan suara terbanyak. Ajakan Djafar Shodiq kepada umat membawa pedang untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, otomatis militer membela Presiden Joko Widodo. Katanya Djafar Shodiq untuk membela umat, malah Djafar Shodiq menjerumuskan umat ke arah kematian, menyuruh berhadapan dengan militer yang dilengkapi dengan persenjataan yang mungkin bisa dilawan, yang mungkin tidak bisa dilawan umat yang hanya dilengkapi dengan pedang saja. Himbauan Djafar Shodiq umat mempersiapkan pedang menjatuhkan Presiden Joko Widodo sudah perbuatan makar, ingin menjatuhkan presiden yang ancaman hukumannya lebih 15 tahun, melanggar pasal 104 KUHP. Polisi segera menangkap Djafar Shodiq sebelum umat melakukan perbuatan makar dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat melakukan perlawanan atas akibat ceramah Djafar Shodiq tersebut. Djafar Shodiq ini termasuk kelompok garis keras dengan tujuan jangka panjang membentuk negara khilafah, di mana Pancasila ingin diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi dalam tahap awal ini memprovokasi umat untuk mempersiapkan pedang untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Setelah Joko Widodo nanti jatuh, baru mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, aparat negara, terutama polisi bersama rakyat Indonesia memerangi garis keras khilafah demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara sudah harga mati. Itulah saya lihat di mana Djafar Shodiq ini pada waktu dia ceramah di salah satu masjid mengajak umat untuk mempersiapkan pedang untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut. Menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan umatnya, tentu militer akan turun tangan melindungi Presiden Joko Widodo, sehingga tindakan daripada Djafar Shodiq ini katanya untuk membela umat, justru dia menjerumuskan umat ke dalam kematian karena dia berhadapan dengan militer. Mana mungkin dia bisa menghadapi militer, karena militer itu diperlengkapi dengan persenjataan modern, padahal umat itu hanya dipersenjatai dengan pedang saja. Sangat jauh bedanya. Sekali tembak saja mungkin sekali sudah banyak mati umat itu, kalau sampai militer melepaskan pelurunya kepada masyarakat yang menentang Presiden Joko Widodo tersebut. Dan tidak lama mungkin akan habis semua umatnya itu, sehingga tindakan Djafar Shodiq ini menghasut masyarakat untuk membawa pedang itu menghadapi Presiden Joko Widodo, sama juga dia menggiring umat itu untuk dijerumuskan untuk mati berhadapan dengan militer, di mana militer diperlengkapi persenjataan yang mutakhir, dan sedangkan umat hanya persenjataan dengan pedang, tidak ada nilainya. Sekali nanti militer melakukan tembakan berturut-turut bisa ribuan, sebentar saja ribuan umat itu bisa mati. Kalau sudah terpaksa militer mengeluarkan senjata, tidak masalah, dia dilindungi oleh hukum, karena keadaan terpaksa dia diserang yang membela diri negara bertindak.
Tidak mungkin dia melindungi masyarakat yang begitu melakukan perlawanan sampai ingin membunuh Presiden Joko Widodo tersebut. Jadi ini dari sudut hukum dibenarkan untuk membela diri. Negara membela diri dari serangan daripada masyarakat atau umat. Nah, ini walaupun demikian ya tetap negara dilindungi oleh hukum, sedangkan masyarakat itu justru tindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Maka umatnya itu jangan sampai ada yang mau diprovokasi oleh Ustadz Jafar Sodik itu agar membawa pedang menurunkan Presiden Joko Widodo. Jangan nanti sama saja nanti umat itu hancur sendiri kehidupannya. Kalau sudah hancur, bagaimana dia bisa melawan militer? Karena di situ diserang Joko Widodo itu yang pertama turun itu adalah polisi atau militer untuk menghadapi semua demo-demo tersebut. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja Presiden Joko Widodo tidak dilindungi oleh militer. Tugas militer ini kan pertama melindungi presiden dari semua gangguan apapun. Nah, itu sudah ketentuan hukum diatur dalam undang-undang. Jadi harapan saya aparat negara terutama polisi bersama rakyat Indonesia melawan atau memerangi garis keras khilafah demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara sudah harga mati dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sekian dan terima kasih.